Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi, paket dari Bapak Daniel dari Pekanbaru Riau ini ya. Oke, langsung aja kita unboxing kira-kira apa isi paketnya ini guys. Oke. Oke, jadi ini dia paket isi dari paketnya. Power supply merek Infinity 1300 watt 80 plus gold. Oke, dia output voltage-nya dia 12 volt 108 ampere, 3,3 voltnya 24 ampere. Oke, dan 5 voltnya 24 ampere. Oke, lumayan besar ini power supply-nya, dan ini masih segel. Oke, masih segel. Ini segel asli dari Infinity-nya nih. Oke, yang ini sepertinya segel toko. Nah, kok sudah ada yang kemelotak. Oke, jadi ini akan saya langsung bongkar aja karena sudah ada yang kemelotak. Takutnya ada komponen yang pecah malah ganggu sirkuitnya kalau kita coba nyalakan pada saat seperti ini. Oke, jadi ini akan saya bongkar dulu, baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya bongkar power supply-nya tuh kondisinya seperti ini. Ya, seperti bagaimana rata-rata power supply mining itu kebanyakan mah memang seperti ini. Kalau bisa kita lihat debunya tuh sampai benar-benar tebel. Ini debunya tebel semua. Oke, karena memang kemungkinan teman-teman itu para bos-bos mining dia itu tidak melakukan perawatan rutin secara berkala, pembersihan secara berkala. Ya, akibatnya akan terjadi penumpukan kotoran yang seperti ini, dan kotoran-kotoran ini tuh sangat mengganggu pada sirkuit power supply switching. Oke, jadi ini akan saya bersihkan dulu. Oh, ini sepertinya ada elko yang meledak ini. Oke, ini kelihatan ada elko yang meledak. Dan tadi yang kemelotak itu sepertinya selongsong dari elko-nya. Oke, cuma nggak ketemu, entah kemana selongsongnya ya. Oke, jadi ini akan saya bongkar dulu, akan saya bersihkan, baru nanti kita pelajari kira-kira yang elko yang meledak itu elko bagian mana, lalu kita ganti, baru kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya setelah saya bersihkan. Oke, ini sudah saya mandikan tadi. Dan untuk elko yang meledak ini sudah saya ganti. Ya, kita ganti dengan elko yang tegangannya di atas 12 volt, karena tegangan kerja dari power supply ini kan maksimal itu 12 volt. Dan dia ada di bagian sekunder, jadi kemungkinan elko tersebut untuk filter di bagian 12 voltnya. Nah, oke. Baik, ini sudah saya pasang untuk balam safety-nya. Oke, ini akan saya coba nyalakan dan kita cek-cekin untuk tegangannya. Baik, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balam safety mati, tidak ada konsleting, itu artinya oke. Kita cek untuk tegangan standby dulu. Nah, oke, ini tegangan standby-nya tuh error. Nah, ini kadang naik, kadang turun, naik turun, naik turun ya. Oke, jadi ada ketidakberesan pada
bagian sekundernya, pada bagian standby. Oke. Pada bagian standby ini kita pelajarin. Nah, kalau ini setelah saya pelajarin, itu bagian standby dia itu ada satu output aja. Oke. Bagian untuk tegangan standby dia itu hanya ada satu output, yaitu 5 volt standby. Kalau power supply ATX biasa kan untuk supply PWM juga diambilkan dari sini. Nah, cuma dia itu langsung masuk ke sini. Nah, ini kan ada 2 lilitan lagi, dan dia itu ada dioda arahnya ke sini, dan di sini ada elko, dan elko ini terindikasi short. Nah, ini elko nya terindikasi short, oleh karenanya jadi dia terindikasi terjadi short circuit. Nah, ini kan ada modul PWM tuh yang nancep. Nah, ini dia ada modul PWM. Nah, dia itu modul PWM-nya terindikasi konslet. Nah, seperti itu. Jadi ini akan saya coba angkat dulu untuk modul PWM-nya. Baru nanti kita cek lagi kira-kira shortnya sudah hilang apa enggak. Seperti itu. Oke, akan saya coba angkat dulu untuk modul PWM-nya. Nah, oke kawan, jadi setelah ini modul PWM-nya saya angkat, ternyata tadi itu tetap terjadi short circuit. Nah, jadi di sini tadi masih ada short. Nah, ternyata itu yang rusak itu diodanya ini guys. Oke, ini. Nah, ternyata diodanya ini yang short. Nah, oke. Jadi ini yang menyebabkan power supply standby-nya dia nggak bisa bekerja, karena di bagian primernya yang digunakan untuk mensuplai IC PWM dia diodanya short. Oke. Jadi ini setelah saya angkat diodanya, ini sudah aman. Nah, ini sudah aman. Nah, sudah nggak ada short. Baik, jadi ini penyebab utama kerusakan dari power supply ini. Oke, akan saya coba ganti dulu diodanya. Mudah-mudahan nanti setelah diganti sudah nggak ada kerusakan berikutnya. Oke, akan saya ganti dulu untuk diodanya. Setelah diodanya saya ganti, jadi dioda untuk supply PWM ini sudah saya ganti. Ini kita coba nyalakan, mudah-mudahan sudah mau nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek untuk tegangan standby-nya. Tegangan standby sudah ada 5 volt. Baik, kita coba untuk start. Setelah kita jumper, ini ternyata power supply-nya tetap nggak mau nyala. Baik, jadi akan saya telusuri lagi untuk kerusakan yang kedua ini. Nah, kawan. Jadi ini karena tadi kita kesulitan melakukan pengecekan karena modul PWM-nya ada di bawah, dan ini modul PWM-nya sudah saya naikkan taruh atas sini sehingga mempermudah pada saat kita melakukan pengecekan. Nah, dan juga mempermudah ketika kita mengamati mana komponen yang kemungkinan rusak. Baik, ini untuk jalur PS on. Nah, kita coba nyalakan power supply-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ini power supply sudah nyala. Kita coba start. Nah, karena kerusakannya ini kan power supply-nya nggak mau start tuh, tapi tegangan standby sudah mulai keluar. Oke, kita coba start. Oke, terlihat 2 buah transistor dia overheat. Oke, nah dia sampai ngebul yang satu. Oke, ini jadi transistor yang ini dia overheat, dia panas berlebih. Kemungkinan transistornya itu short, cuma karena dia sistem penguatan, push pull. Nah, jadi transistor ini sepertinya yang digunakan untuk mendrive trafo di sini, yang mendrive MOSFET switching dual switch-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia nggak dinyalakan, dia nggak akan terindikasi short, meskipun di tester dia tidak terindikasi short. Baru setelah dia berjalan baru terindikasi bahwa transistornya short. Oke, itu. Baik, akan saya ganti aja dulu untuk transistor yang short ini. Untuk komponen yang lainnya itu aman, hanya resistor ini. Nah, resistor ini kenapa dia juga ikut panas, karena beban yang lewati resistor ini dia juga berlebih, akhirnya dia panas. Untuk part yang lainnya di sirkuit PWM juga aman. Baik, akan saya ganti aja untuk transistornya ini, baru nanti kita coba lagi. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya ganti untuk transistor drivernya. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Baik, kita pantau untuk tegangan outputnya. Terus untuk switchnya kita coba switch ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aja nggak door. Oke, keluar tegangan 12 volt. Oke, mantap. Nah, oke, jadi ini tegangan 12 volt sudah keluar. Nah, kita cek untuk tegangan yang kecil. Biasanya sih kalau yang 12 volt sudah keluar, biasanya yang lainnya juga sudah keluar, karena ini single output. Oke, kita coba lagi switch untuk, terus kita cek yang 5 volt. Oke, untuk yang 5 volt keluar 5 volt,08. Baik, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Ya, jadi kerusakan yang ada power supply ini hanya ada pada part-part yang kecil. Nah, ini transistor ini dan dioda yang itu. Nah, dioda itu yang mati dan transistor ini. Ya, jadi hanya itu aja part yang rusak dari power supply ini. Ya, memang nggak seberapa harga partnya, cuma untuk menemukan part yang rusak itu yang lumayan survive. Nah, oke, mungkin ini akan saya rapikan dulu, akan saya bongkar dulu untuk board PWM, akan saya kembalikan ke tempatnya, lalu solderan akan saya rapikan lagi, baru nanti kita lanjutkan untuk videonya. Ini untuk kipas, heatsink, kipas dan casing itu sudah saya mandikan, jadi setidaknya nanti bisa power supply-nya bisa bekerja dengan optimal dan jadi keren lagi. Oke, baik, kita lanjut nanti videonya setelah modul PWM-nya saya kembalikan ke tempat asalnya. Oke. Nah, oke kawan, jadi setelah selesai trouble yang ada di power supply, ternyata ini ada trouble kedua yang datangnya dari kipasnya. Nah, oke, dimana tadi saya nggak sadar bahwa kipasnya itu nggak muter.
Nah ternyata setelah saya bongkar itu ada sebuah IC yang ada pada kipas ini, dia itu gosong IC-nya. Oke, itu sepertinya IC kontrol, dan yang ini IC hall sensor, dan ini MOSFET untuk switching kumparannya ini. Oke, sepertinya sih saya nggak punya untuk spare part penggantinya ini, tapi nanti mungkin ini akan saya akalin aja. Jadi untuk koker tengahnya ini nanti akan saya carikan di bekas kipas-kipas yang lain. Mudah-mudahan aja ada yang cocok, karena kalau beli sih ini ya lumayan mahal juga. Aduh, tiwas diperseni guys. Oke, ini akan saya akalin dulu. Kalau nggak ada ya tetap akan nanti saya ganti ya. Yang penting kipasnya arusnya sama. Ini lumayan besar, ini arusnya 1 ampere. Oke, mudah-mudahan aja dapat untuk kipas penggantinya. Nah oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya sudah saya rakit kembali. Oke, power supply dengan merek Infinity 1300 watt. Oke, jadi untuk kipas ini saya akal-akalin karena saya nggak ada untuk IC pengganti dan rangkaian penggerak yang besar seperti ini arusnya tuh 1 ampere. Nah jadi saya hanya ada yang apa ini namanya, angker penggantinya itu yang tebelnya separuhnya ini, kira-kira arusnya 0,5 amperan lah, kira-kira separuhnya. Oke, kemungkinan kipasnya sih kemungkinan nggak bakalan awet, tapi ya mudah-mudahan aja awet, karena yang saya pakai itu apa itu namanya, angker dari kipas 12 volt yang lebar baling-balingnya itu 12 cm, sedangkan yang ini kan lebar baling-balingnya itu 14 cm, jadi dia bebannya itu lebih besar seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan awet saja, karena saya cari di toko online itu nggak ada yang jual kipas 14 cm dengan daya 12 watt atau 12 volt 1 ampere. Jadi ya terpaksa saya pakai yang seadanya saja. Oke, jadi ini akan saya coba nyalakan. Oke, ini akan saya jumper PS on nya. Oke, ini akan saya jumper. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dilihat power supply sudah nyala. Oke, sempat ada suara agak bising dikit tadi, cuma setelah kipasnya muter banter dia itu suara bisingnya sudah hilang. Oke, kita cek untuk tegangan 5 volt. Oke, 5 volt utama bagus, dan untuk 3,3 volt, oke 3,3 volt bagus. Kita cek lagi untuk yang 12 volt. Oke, 12 volt keluar. Untuk yang negatif 12 volt ini, negatif 12 volt juga aman. Oke, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakan yang ada pada power supply ini lumayan banyak dan lumayan menguji ketelitian ya. Jadi mulai dari elko nya, terus dioda dan transistor itu. Dan transistornya tadi saya nggak sempat ngevideokan, yang sudah saya buka, dia itu transistornya tuh nggak short, nggak mati. Jadi dia itu apa ya, ketika saturasi dia itu sudah mulai aus. Jadi ketika transistornya saturasi, dia itu tidak bisa mengalirkan arus dengan maksimal. Jadi transistornya jadi panas berlebih seperti itu. Transistornya nggak mati, tapi transistornya juga tidak bisa dipaksakan untuk hidup seperti itu. Oke,
Baik, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply Infinity 1300 watt. Alhamdulillah power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Baik, semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.